Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindu Ananda Eka Putri, NIM 1916010103 akan menjelaskan pengolahan data persamaan simultan pada aplikasi eFuse.
Baiklah, saya Rindu Ananda Putri akan menjelaskan persamaan simultan. Persamaan neraca transaksi berjalan atau Y1. Dependent variabelnya Y1, metodenya to state leg square, waktu date-nya 12/17/21, waktu jam 5. Sampel 1990 sampai 2020. Instrumen spesifikasinya X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 sampai X9. Instrumen listnya terlihat pada tabel. Dari hasil pengolahan data neraca transaksi berjalan terlihat bahwa angka konstanta 8,31 artinya neraca transaksi berjalan adalah sebesar 8,31 pada saat harga minyak, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi sama dengan 0. Variabel pertumbuhan ekonomi Y2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap neraca transaksi berjalan sebab nilai probabilitasnya Y2 tersebut 0,0934 besar 0,05. Variabel nilai tukar atau Y3 berpengaruh secara signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas Y3 0,009 kecil dari 0,05. Variabel harga minyak X1 berpengaruh secara signifikan terhadap neraca transaksi berjalan sebab nilai probabilitas X1 0,0503 sama dengan 0,05. Variabel keterbukaan ekonomi X2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap neraca transaksi berjalan atau Y1 sebab nilai probabilitasnya X2 0,2294 kecil dari 0,05. Variabel pengeluaran pemerintah X4 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap neraca transaksi atau Y1 sebab nilai probabilitas X4 0,0683 besar dari 0,05. Variabel aset luar negeri atau X5 berpengaruh secara signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitasnya X5 0,0182 kecil dari 0,05. Variabel inflasi X6 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X6 0,3704 kecil dari 0,05. Nilai R-square persamaan ini sebesar 0,652771, artinya kontribusi variabel Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, X6 terhadap Y1 sebesar 65,2771%, sedangkan sisanya 34,7229% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y1. Hasil uji simultan terlihat nilai signifikan 0,0000538 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A-nya sama dengan 5%, sehingga 0,00538 kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari harga minyak, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah,
aset luar negeri, inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel endogen yaitu neraca transaksi berjalan selama periode 90 sampai 2020. Selanjutnya, persamaan pertumbuhan ekonomi atau Y2. Dependennya variabel Y2, method to state least square, sampel 1990 sampai 2020, instrumen specification X1, X2 sampai X9, constant added to instrument list terlihat pada dalam tabel. Dari hasil pengolahan data pertumbuhan ekonomi terlihat bahwa angka konstanta min 69,58 artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebesar min 69,58 pada saat investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar sama dengan 0. Variabel neraca transaksi berjalan Y1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas Y1 0,1959 besar dari 0,05. Variabel nilai tukar Y3 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebab nilai probabilitas Y3 0,2203 besar dari 0,05. Variabel investasi asing langsung S3 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X3 0,2548 besar dari 0,05. Variabel pengeluaran pemerintah X4 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebab nilai probabilitas X4 0,5065 besar 0,05. Variabel aset luar negeri X5 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebab nilai probabilitas X5 0,2859 besar dari 0,05. Variabel inflasi X6 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebab nilai probabilitas X6 0,5014 besar dari 0,05. Variabel jumlah uang beredar X7 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebab nilai probabilitas X7 0,3290 besar dari 0,05. Nilai R-square persamaan ini sebesar min 1,502497, artinya kontribusi variabel Y1, Y3, X3, X4, X5, X6, X7 terhadap Y2 sebesar min 150,297%, sedangkan sisanya 250,22497% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y2. Hasil uji simultan terlihat nilai signifikan 0,707134 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai hanya 5%, 0,05 sehingga 0,707134 besar dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel endogen yaitu pertumbuhan ekonomi manusia selama 1990 sampai 2020.
persamaan nilai tukar atau Y3. Dependent variable log Y3, method to stateless square, sampel 1990 sampai 2020, excluded observation 2029, instrument specification X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 sampai X9. Constant added to instrument list terlihat dalam tabel. Dari hasil pengolahan data pertumbuhan ekonomi terlihat bahwa angka konstanta 17,73 artinya nilai tukar adalah sebesar 17,73 pada saat pengeluaran pemerintah aset luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga sama dengan 0. Variabel neraca transaksi berjalan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar sebab nilai probabilitasnya 0,4922 besar dari 0,05. Variabel pertumbuhan ekonomi Y2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar Y3 sebab nilai probabilitas Y2 0,5347 besar dari 0,05. Variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar sebab nilai probabilitas X4 0,1702 besar 0,05. Variabel aset luar negeri X5 berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar Y3 sebab nilai probabilitas X5 0,0015 kecil dari 0,05. Variabel inflasi X6 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar sebab nilai probabilitas X6 yaitu 0,8982 besar dari 0,05. Variabel ekspor X8 berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar Y3 sebab nilai probabilitas X8 0,0132 kecil dari 0,05. Variabel suku X9 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar Y3 sebab nilai probabilitas X9 0,4172 besar dari 0,05. Nilai R2 persamaan ini sebesar 0,795740, artinya kontribusi variabel Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, X9 terhadap Y3 sebesar 73,574%, sedangkan sisanya 40,426% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y3. Hasil uji simultan terlihat nilai signifikan 0,00005 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05 sehingga 0,00005 kecil dari 0,05 yang artinya bahwa variabel endogen eksogen yang terdiri dari pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga berpengaruh secara signifikan terhadap variabel endogen yaitu nilai tukar selama periode 1990 sampai 2020. Uji asumsi klasik. Persamaan neraca transaksi berjalan atau Y1. Yang pertama, uji autokorelasi. Terlihat dalam tabel. Nilai probability OBS R2 sebesar 0,0166, artinya probability OBS R2 kecil dari 0,05, maka model persamaan regresinya tidak mengandung autokorelasi.
Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terlihat dalam tabel bahwa nilai probability OBS R² sebesar 0,7241, artinya probability OBS R² besar dari 0,05, maka model persamaan regresinya mengandung heterokedastisitas, artinya mengandung homokedastisitas. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Terlihat dalam tabel bahwa korelasi probabilitas untuk seluruh variabel bebas dalam penelitian ini berada di bawah 0,8, sehingga penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Yang keempat, uji normalitas. Terlihat dalam tabel bahwa nilai probability sebesar 0,424584, artinya nilai probability besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya berdistribusi normal. Persamaan pertumbuhan ekonomi atau Y2. Yang pertama, uji autokorelasi. Terlihat dalam tabel bahwa nilai probability OBS R² sebesar 0,0729, artinya probability OBS R² besar dari 0,05, maka model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Terlihat dalam tabel bahwa nilai probability OBS R² sebesar 0,2780, artinya probability OBS R² besar dari 0,05, maka model persamaan regresinya mengandung heterokedastisitas, artinya mengandung homokedastisitas. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Terlihat dalam tabel bahwa korelasi probabilitas untuk seluruh variabel bebas dalam penelitian ini berada di bawah 0,8, sehingga penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Yang keempat, uji normalitas. Dari tabel di atas bahwa nilai probability sebesar 0,731023, artinya probability besar dari 0,05, maka modal yang digunakan datanya berdistribusi normal. Selanjutnya, persamaan nilai tukar Y3. Yang pertama, uji autokorelasi. Terlihat dalam tabel bahwa nilai probability OBS R² sebesar 0,0068, artinya probability OBS R² kecil dari 0,05, maka model persamaan regresinya tidak mengandung autokorelasi. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Terlihat dalam tabel bahwa nilai probability OBS R² sebesar 0,0808, artinya probability OBS R² besar dari 0,05, maka model persamaan regresinya mengandung heterokedastisitas, artinya mengandung homokedastisitas. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Terlihat dalam tabel korelasi probabilitas untuk seluruh variabel bebas dalam penelitian ini berada di bawah 0,8, sehingga penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Yang keempat, uji normalitas. Nilai probability sebesar 0,603110, artinya nilai probability besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya
distribusi normal. Sekian penyampaian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.